Halo adik-adik, nama Metovo. Selamat datang di Sekolah Minggu Buddhis Wiharangga Dharma. Kembali lagi bersama Cici Emily yang akan menemani kalian untuk sekolah minggu hari ini. Wah, tidak terasa ya, tahun 2022 akan selesai sebentar lagi. Waktu berputar sangat cepat dan semoga selama tahun 2022 kalian semua senantiasa untuk berbahagia dan berbuat baik terus ya. Nah, hari ini kita akan mendengar sebuah kisah tentang bertobatnya anak durhaka. Wah, adik-adik, durhaka adalah salah satu perbuatan paling buruk terhadap orang tua loh. Perbuatan durhaka sama saja kamu menanam karma buruk dalam hidup kamu. Nah, kalau begitu, yuk semuanya duduk mendekat. Mari kita dengar kisah tentang bertobatnya anak durhaka. Sebelum kegiatan pada pagi ini dimulai, marilah kita semua menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai puja bakti terhadap Sang Buddha. Diharapkan agar semua adik-adik duduk dengan baik dan sopan, supaya puja bakti dapat berjalan dengan tenang dan baik. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan.
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya. Bodhisattvaya. Mahasattvaya. Mahakarunikaya. Om Sarva Abhaya Sunadasya. Namo Sukdewe Mama Aryawalokiteswara Garbha. Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarvata Subham Ajeya. Sarva Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata. Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati. Dara Dara Daring Suraya. Cala Cala Mama Brahmara Mukti. Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya. Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hilang. Sara Sara Siri Siri. Suru Suru. Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya. Maitreya Nilakanta Darsidina. Payamana Swaha Sidaya Swaha. Mahasidaya Swaha. Sida Yogeswaraya Swaha. Nilakanta Swaha. Varananaya Swaha. Simhasira Mukaya Swaha. Sarva Mahasidaya Swaha. Cakrasidaya Swaha. Padmahastaya Swaha. Nilakanta Wikaraya Swaha. Mahasisankaraya Swaha. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya Swaha. Om Sibantu Mantra Padaya Swaha. Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja. Samugate Swaha. Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja. Samugate Swaha.
Tadiata Om baik saja Samugate Swaha. Tadia ta Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Tadia ta Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Tadia ta Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Halo diri semuanya, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Ibuku. Yang tahu lagunya, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Oh ibuku yang baik, oh ibuku yang cantik, bahagialah selalu dalam setiap waktu. Jangan ibu berduka, berlinang air mata, semoga
adik-adik semuanya. Hari ini Cici Olive mau bercerita untuk adik-adik semuanya tentang seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, ayo kita simak baik-baik ceritanya. Pada zaman dahulu kala di kota Benares, hiduplah seorang pedagang yang istrinya hendak melahirkan. Ketika anak mereka lahir, ia memberi nama anaknya dengan nama Maitra Kanyaka. Maitra Kanyaka tumbuh tanpa kekurangan apapun. Malangnya, ketika ia masih anak-anak, ayahnya meninggal karena kapalnya tenggelam. Ketika Maitra Kanyaka sudah dewasa, dia menanyakan kepada ibunya apa pekerjaan ayahnya dahulu. Sebab ia ingin meneruskan pekerjaan ayahnya seperti tradisi saat itu. Karena takut anaknya akan bernasib sama dengan ayahnya, ibunya berkata bahwa ayahnya adalah pedagang kelontong. Maka Maitra Kanyaka pun membuka toko kelontong. Pada hari pertama, ia mendapatkan 4 uang emas. Dia memberikan uang itu kepada ibunya untuk didanakan. Kemudian, ada yang memberitahu bahwa ayahnya dulu pernah menjadi pedagang wewangian. Maka Maitra Kanyaka menutup tokonya dan mulai menjual wewangian. Pada hari pertama berjualan wewangian, ia mendapatkan 8 uang emas. Lalu uangnya ia berikan lagi untuk ibunya agar didanakan. Suatu hari ia diberitahu oleh orang lain bahwa ayahnya pernah berjualan emas. Mempercayai hal itu, Maitra Kanyaka beralih menjadi pedagang emas. Karena kejujuran dan kepintarannya, pada hari pertama membuka usaha ia mendapatkan 16 uang emas. Lalu esoknya ia mendapatkan 32 uang emas. Ia memberikan penghasilannya kepada ibunya untuk didanakan. Para pedagang lain iri melihat Maitra Kanyaka semakin sukses dan kaya. Mereka ingin Maitra Kanyaka tidak lagi bersaing dengan mereka. Hingga salah satu pedagang yang iri berkata bahwa ayahnya dulu adalah pelayar yang pemberani. Ayahnya hilang saat kapalnya tenggelam. Lalu ia menantang Maitra Kanyaka untuk menjadi pelayar seperti ayahnya. Maitra Kanyaka tidak percaya dengan omongan pedagang itu. Maitra Kanyaka lalu pulang untuk menanyakannya kepada ibunya. Di rumah, Maitra Kanyaka langsung menanyakan tentang ayahnya. "Ibu, benarkah ayah dulu seorang pelayar yang pemberani?" Ibunya tak kuasa menutupi kebenaran lagi. Ia pun menjawab, "Benar nak, tapi kamu jangan jadi pelayar. Ibu takut kamu celaka." "Seorang anak harus mengikuti jejak ayahnya, Bu," kata Maitra Kanyaka. Maitra Kanyaka lalu bersiap untuk berdagang ke luar negeri dengan teman-temannya. Meskipun sang ibu memohon padanya untuk tidak pergi, namun Maitra Kanyaka menolak. Maitra Kanyaka malah marah besar dan menendang kepala ibunya. Maitra Kanyaka pun pergi berlayar, dan di tengah perjalanan kapalnya terkena badai hingga tenggelam. Maitra Kanyaka berpegangan pada gelondongan kayu dan terombang-ambing di samudera luas. Maitra Kanyaka kemudian terdampar di sebuah pulau. Agar bertahan hidup, Maitra Kanyaka berjalan ke pedalaman pulau. Ia berharap bisa menemukan tempat yang berpenduduk. Akhirnya, ia sampai di sebuah kota. Ia disambut oleh 4 bidadari cantik di pintu gerbang. "Selamat datang di Ramanaka, Maitra Kanyaka. Kami siap melayanimu." Setelah melewati waktu bersama banyak bidadari, ia melanjutkan perjalanan dan sampai di Nandana, di mana 16 bidadari cantik menunggu di depan pintu gerbang. Selanjutnya, ia menempuh perjalanan ke selatan dan sampai ke tempat bernama Brahmotara. 32 bidadari menunggu untuk menyambutnya. Tapi di sini pun keinginan untuk meneruskan perjalanan tidak tertahan. Setelah meninggalkan kota penuh kesenangan ini, sampailah ia di Ayomaya. Maitra Kanyaka memasuki gerbang yang tinggi dan besar. Tiba-tiba, gerbang pintu kota di belakang tertutup. Maitra Kanyaka terlompat kaget. Di tengah tempat itu, ia melihat orang yang tersiksa berdarah-darah dengan roda membara menggerus kepalanya. Maitra Kanyaka pun bertanya kepada orang itu, "Mengapa kamu disiksa roda api?" Orang itu menjawab, "Ini hukuman bagi mereka yang memperlakukan ibunya dengan buruk."
Maitra Kanyaka sangat kaget mendengar jawaban orang itu. Seketika, roda api berpindah ke kepala Maitra Kanyaka. Hukuman sekarang berganti ke Maitra Kanyaka. Maitra Kanyaka tersiksa roda api di kepalanya, dan orang yang tadinya tersiksa akhirnya bebas. Orang itu berkata kepada Maitra Kanyaka, "Kamu akan tersiksa selama 66.000 tahun sampai orang yang berbuat sama datang menggantikanmu." Maitra Kanyaka menjerit dan menyesali perbuatan terhadap ibunya. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ia masih menyimpan cinta kasih. Ia berkata, "Aku rela mengemban roda ini selama-lamanya. Semoga tidak ada lagi anak yang akan melakukan perbuatan buruk yang sama denganku." Berkat tekad cinta kasihnya, saat itu juga Maitra Kanyaka meninggal dan lahir lagi di surga Tusita. Adik-adik yang baik, dari cerita Maitra Kanyaka tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, setiap perbuatan yang kita lakukan, baik ataupun buruk, akan selalu mendapatkan balasannya. Ini sesuai dengan hukum karma. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jadi, perbanyaklah perbuatan yang baik dan hindarilah perbuatan yang buruk. Melakukan karma yang baik akan membuat kita bahagia. Sedangkan, karma yang buruk akan membuat kita menderita. Yang kedua, kita harus selalu menghormati orang tua kita. Anak yang baik adalah anak yang berbakti dan hormat dengan orang tuanya. Buddha pernah bersabda, ada 2 orang di dunia ini yang sulit untuk dibalas jasanya, yaitu mama dan papa. Jasa orang tua sangatlah besar. Adik-adik harus selalu sayang dan menghormati papa mama ya. Yang ketiga, kita harus memiliki tekad yang baik dan tulus. Tekad dalam agama Buddha disebut dengan aditana. Dari cerita Maitra Kanyaka tadi, kita bisa memahami pentingnya tekad yang kuat dan tulus. Pada akhirnya, dengan tekad dan ketulusan hatinya, Maitra Kanyaka bisa merubah buah dari karma buruknya. Oke, demikianlah kisah Maitra Kanyaka, seorang anak yang durhaka yang menyesali perbuatan buruknya dan bertobat. Cici harap cerita ini bisa memberikan manfaat bagi adik-adik semua dan menginspirasi kalian untuk selalu menjadi anak yang baik dan hormat dengan orang tua ya. Oke adik-adik? Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Aku bertekad untuk menjadi anak yang baik. Aku bertekad untuk berbakti dan selalu hormat kepada orang tuaku.
Semoga aku bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua dan keluargaku. Swaha, swaha, swaha. Oke adik-adik, selanjutnya Cici punya activity buat adik-adik. Kita mau bikin es krim dari kertas origami. Jadi adik-adik harus mempersiapkan kertas origami yang warnanya berbeda-beda ya. Nah, untuk cara pembuatannya kita simak video berikut ini. Adik-adik, bagaimana nih? Udah mengerti semuanya tentang materi hari ini? Wah, bagus banget kalau sudah mengerti. Kalau begitu, adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas dan aktivitas yang diberikan hari ini. Jangan lupa juga untuk dikumpulkan di Google Classroom Sekolah Minggu Buddhis Wihara Guru Dharma. Jika adik-adik suka dengan episode kali ini, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kita sampai di sini dulu ya semuanya. Adik-adik jangan lupa untuk selalu semangat dan selalu bijaksana dimanapun kalian berada. Happy weekend adik-adik semuanya. See you next week. Namo Mitovo.